Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Ana Noval akan berbincang masalah-masalah seputar Ramadan di acara Ramadanku, Ramadan bersama Kuhas. Kali ini seperti biasa kita akan ditemani oleh Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ananda Noval. Ana mewakili sahabat Kuhas yang ingin bertanya Abah. Iya, silakan Ana Ananda. Pertanyaannya Abah. Silakan Ananda. Saya menyuruh anak remaja atau SMA sholat atau berbuat baik, tapi banyaklah dramanya sampai akhirnya mau dilaksanakan juga. Namun keadaannya kadangkala saya kelepasan, nari, mukul sampai teriak dalam batas wajar Abah. Iya, baik. Memang anak yang di atas 7 tahun anjuran Rasul adalah fadribuhum, cuman pukulnya bukan pukul kasar, tidak, tapi pukul dalam makna agak tegas dikit, agak marah dikit. Tadi ada narinya, ada teriak-teriaknya, ada mukulnya, tapi tetap mukul edukasi, bukan mukul yang emosi. Mukul edukasi artinya apa? Mukul hatinya, mukul jiwanya, sehingga dia takut dengan kita. Abah ingat anak-anak Nopal, Abah punya ayah, ya, itu tidak pernah mukul pakai rotan. Tapi kalau ayahnya Abah kalau sudah bercakap la ilaha illallah, itu terasa seperti di rotan, tidak perlu dipukul, cukup dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya ada edukasi yang baik yang kita berikan. Jadi ibu dan pemirsa kita yang bertanya tadi, tetaplah semangat, jangan pernah putus. Ibarat kita punya sepatu, itu kan kotor, supaya bersih, dibersihkan tiap hari. Begitu juga dengan anak kita, ingatkan terus tiap hari. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ketika kita berbuat eloknya tajdi dunia. Macam sekarang kan puasa Ramadan nih, kita kan 30 hari, anak-anak Nopal ya. Itu kata Imam Syafi'i eloknya, walaupun 30 jangan niat galau-galau langsung, niat aku puasa semua, jangan. Eloknya setiap kali kita mau puasa, baca niatnya. Kenapa? Karena untuk menyempurnakan keyakinan kita. Begitu juga dengan anak tadi, jangan pernah putus asa, ajaklah terus. Walaupun mungkin dalam mengajak ada ya sedikit emosinya, ada sedikit macam-macam, tapi anggap itu bunga-bunganya. Sambil anak kita tahu bahwa kita memang pengen dia melaksanakan ibadah. Sambil kita ingatkan mereka untuk senantiasa baik, karena Allah berikan pandunya, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ajaklah anakmu, keluargamu untuk sholat, dan yang paling penting wastabir 'alaiha, tetap dengan konsekuensi sabar. Jadi bersabar maknanya jalan ihtimalu syai'anil makruhat, menjaga diri dari keburukan. Maksudnya tetaplah pukul anak kita, tapi bukan pukul yang menyakitkan, justru pukul yang mengingatkan dia. Walaupun dalam hadis Rasul fadribuh, pukul, tapi coba cari dalil atau satu hadis yang Rasul pernah pukul anak-anak. Tidak pernah. Ya, Rasul itu senang. Bahkan ada suatu ketika pernah kita lihat anak-anak Nopal dalam hadis, Rasul sedang sholat di sujud ya, sujud beliau, dia bawa Hasan dan Husain. Ya, ketika itu Hasan naik ke badan beliau, Rasul agak lama sujud, sehingga selesai sholat Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, kok sujudnya panjang kali ini? Adakah perintah Allah? Kata Nabi Muhammad, yas'ad Hasan ala sadri wahab ayaskuta minhu. Kata Nabi, tadi waktu aku sujud, Hasan naik di atas punggung aku, daripada aku tegak dia jatuh, jadi aku tunggu dia sampai turun. Subhanallah, tidak pernah marah, tidak kemudian selesai, kau memang kurang. Nah, Rasul tetap senyum dan baik. Maknanya Rasul nyuruh mukul, bukan mukul fisik, tapi memukul keadaannya dan jiwanya. Sebab sama dengan kita di Kuhas kan begitu, anak-anak kita ingatkan. Kalau andai kata memang sudah tidak bisa diingatkan, kita panggil orang tua untuk diberikan peringatan, sehingga betul-betul peringatan dan pukulannya bukan pukulan fisik, tapi pukulan jiwa untuk dalam kebaikan. Begitulah juga mengajak anak kita sholat. Karena hari ini kan banyak nih pengaruh-pengaruhnya, apalagi tadi sudah SMA katanya, sudah besar, ya ujung-ujungnya mau juga. Itulah caranya. Barangkali hari ini, ibu, bapak, pemirsa yang dirahmati Allah, anak kita masih melihat kita. Dengan semangat kita itu mudah-mudahan, harapan kita dengan ingatan terus akan ingat terus. Karena banyak pemirsa, ada ibu-ibu majelis taklim lah Pak Ustaz, waktu kami muda dulu, waktu kami masih gadis dulu, setiap ayah nyuruh sholat kami marah-marah. Sekarang ayah tak lagi terasa, ya Allah, besar dosa. Maknanya dia ingat ketika orang tuanya tidak ada. Bukan berarti kita minta orang tuanya mati, tidak. Namun ada ingatan ketika diingatkan terus. Sama dengan kita, ya, misalnya yang sudah tamat SD, kan dulu ingat, woi buntu ya Allah baiknya, marah-marah tapi baik orangnya. Artinya apa? Ada ingatan untuk membuat pelajaran bagi dia supaya tetap melakukan kebaikan. Jadinya Ananda Nopal dan penanya tadi tetap sabar, ajak dia tetap sholat, ajak dia tetap ibadah, walaupun mungkin banyak drama dan banyak masalah, tapi drama itu
menjadi sebuah tangga untuk mencapai sebuah kebaikan. Dan itulah cara Allah untuk menilai dan memberikan kebaikan kepada kita. Itu Ananda Nopal. Ya, Pak. Ana lanjutin pertanyaan yang kedua ya, Pak. Silakan Ananda. Saya punya suami yang tidak melakukan ibadah wajib, sholat dan puasa. Tetapi dia habluminanasnya Masya Allah bagus sekali. Gitu. Tapi saya menerimanya kok, Abah. Dengan itu saya berusaha untuk mengajarkan kepada anak-anak kami untuk menjadi hamba yang soleh, soleha dan bermasyarakat. Apakah itu bisa menjadi sarana menggapai ridho Allah, Abah? Baik Ananda, subhanallah. Memang kita itu ada dua hubungan yang harus diperbaiki. Allah firmankan, duribat alaihimul zillatu ainama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Manusia akan ditimpa dengan azillah, kehinaan. Artinya tidak kasih nilai kecuali dia memperbaiki dua hubungan. Apa hubungannya itu? Hablu minallah dan hablu minannas. Nah, dua-duanya harus jalan. Jangan sekok sejalan, sekok tidak. Ya, hablu minan nasa elo dengan masyarakat bagus, dengan Allah tidak bagus. Itu yang tidak sempurna. Karena tidak mungkin kita mendapatkan kebaikan dunia kecuali kita juga memperbaiki hubungan kita dengan Allah SWT. Maka dari itu jangan hanya dengan masyarakat yang elok, dengan Allah juga elok. Sebab kalau dengan masyarakat elok dengan Allah tidak, itu sama dengan ya orang yang punya kaki cuma sekok berjalan itu pincang, tidak enak. Ya. Punya mata cuma sekok pincang, karena dua-duanya harus jalan. Ya, hubungan kita dengan Allah itu namanya hubungan kita memang kepada Allah dalam mahdoh kita. Kemudian hubungan kita dengan sama adalah ibadah dalam mahdoh kita. Karena Ananda Nopal dan pemirsa, sesungguhnya ibadah-ibadah yang kita tunaikan itu dari sholat kita, puasa kita, zakat kita, semuanya sampai haji kita, semuanya itu bermuara dalam kehidupan bermasyarakat kita. Kenapa sholat ditunaikan? Kan kita tahu ayatnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka ketika kita sholat, insya Allah kita tidak akan keji, itu sosial masyarakat. Kita tidak akan munkar, itu juga sosial masyarakat. Maknanya ketika kita sholat, insya Allah akan menghindarkan kita pada keburukan. Pertanyaannya, tidak sholat tapi baik, tak jadi masalah. Rugi sekali. Maka sering Abah katakan, awalu ma yuhasbil abdu yawal qiyamah ya salah. Fa in sholaha sholah amal kullu, fa in fasada amal kullu. Yang pertama sekali Ananda Nopal dan pemirsa, dihitung oleh Allah nanti di akhirat sholat kita. Elok sembahyang kita, elok lain. Tapi buruk sembahyang kita, yang lain jadi buruk. Jadi kalau apa bahasakan, kayak angka lah kira-kira. Orang yang sholat itu aqama, jadi tegak lurus. Kalau tegak lurus kan kayak angka 1, Ananda Nopalnya 1. Tapi kalau dia tidak sholat, angka 0 di kanan. Oh, alhamdulillah. Bagaimana cara perhitungannya? Kalau 1, maka di depannya 1, belakangnya berapapun aman. Misalnya dia sholat, tapi mungkin dia kurang sedekah. Oke lah 1, belakangnya kasih 1, 0 saja. Kalau 1 depannya kemudian belakangnya 0, jadi berapa? 10. Bernilai, subhanallah. Tapi kalau depannya 0, walaupun belakangnya banyak, ini yang rugi. Misalnya 0, dia tidak sholat nih. Kemudian dia rajin pergi umroh, dia baik dengan orang, dia suka bantu orang, bahkan dia bangun masjid. 0,1 triliun. Pertanyaannya, 0,1 triliun dengan sholat, dengan 1, besar yang mana? Pasti besar 1. Maka rugi nilai yang kita lakukan. Karena awalnya tidak baik. Depannya 0. Kenapa kok 0 terus Pak Ustaz? Karena tidak sholat. Kalau 1 itu berarti tidak sholat. 1 di depan ini Ananda, Pak Pemirsa. Kalau 1 depan, berapapun angka belakang itu aman. Tidak usah banyak-banyak, tidak usah kasih angka 2, 3, 4. Kasih 0 be, sekok depan, kasih 0 belakangnya 3. Jadi berapa? 1000. Subhanallah, tak bernilai. Tapi kalau depannya 0, kemudian belakangnya angka 9, sampailah sekeliling kota Jambi, sekeliling provinsi, bahkan sekeliling Indonesia, tetap 0, triliun, ya tetap 0 depannya, rugi. Kenapa? Karena tidak sholat. Jadi kalau tidak sholat, nilai ibadahnya tidak sempurna. Tapi tetap semangat, mudah-mudahan dengan ingatan-ingatan ibu, dengan doa-doa ibu, apalagi tadi mengingatkan anak-anak tetap menjadi anak yang soleh-soleh. Artinya, ingatkan anak kita bahwa apa yang dilakukan ayah bukan sebuah kebaikan, apalagi meninggalkan sholat. Karena dengan masyarakat baik, tapi sholatnya tidak, na'udzubillah. Ini sesuatu yang tidak sempurna. Karena man lam yashkurillah, lam yashkurin nas. Siapa yang tidak bisa bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia juga tidak bisa bersyukur dan berterima kasih dengan sesama. Maka mari sempurnakan hubungan kita dengan sesama. Mudah-mudahan juga hubungan kita dengan Allah baik. Jangan pula hubungan sama baik, hablum minannas baik, tapi hablum minallah yang tidak baik. Mudah-mudahan dua hubungan ini kita sempurnakan. Jangan menangkan salah satu, tapi dua-duanya harus sempurna. Seperti dua biji mata kita ini, ya, dua-duanya harus berempat. Kalau sekok kan payah, nengok sekok susah. Begitu juga keduanya. Maka dua-duanya dimaksimalkan dengan baik. Begitu Ananda Nopal, insya Allah. Terima kasih Abah atas penjelasannya. Ya. Semoga
bisa bermanfaat untuk kita semua, Amin, ya khususnya Rabbal Alamin. anak pribadi. Bagi teman-teman dan ayah bunda yang ingin bertanya, silahkan hubungi kontak di bawah ini. Dan jangan lupa like, share, and subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ana Noval pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.